Siap dari barang ya. Siap. Persekusikan ya. Siap. Itu silakan. Karena penasihat hukum PTRT ada saksi yang mau dihadirkan. Asli, ahli ya. Oh, iya. Kemudian terkait dengan undang-undang perkebunan dan undang-undang lingkungan hidup. Kalau saudara memiliki kajian atau sejauh berkenaan dengan tindak pidananya, saya memahami berkenaan dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam dua undang-undang tersebut, yaitu undang-undang perkebunan dan undang-undang lingkungan hidup. Kalau gitu saya mohon agar ahli dalam menjelaskan tindak pidana seperti apa yang dapat diminta itu pertanggungjawaban kepada suatu korporasi. Terus apakah tindak pidana yang ditentukan di undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang perkebunan dapat dipertanggungjawabkan kepada suatu korporasi? Untuk suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap sebuah korporasi, pertama-tama tindak pidana tersebut haruslah merupakan tindak pidana korporasi. Jadi corporate liability itu hanya bisa timbul kalau ada corporate crime. Jadi ada tindak pidana tertentu yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korporasi. Jadi persyaratan pertamanya haruslah tindak pidana itu adalah tindak pidana korporasi. Apa kriterianya? Biasanya digunakan dua teori, yaitu teori penerimaan dan teori kekuasaan. Yaitu perbuatan itu diterima sebagai sebuah perbuatan korporasi karena dilakukan oleh orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi. Jadi ada perbuatan yang secara aktual dilakukan oleh orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi. Yang kedua, persyaratan supaya dapat dikatakan suatu tindak pidana sebagai tindak pidana korporasi adalah bahwa perbuatan itu dilakukan dalam lingkup usaha atau kegiatan usaha dari korporasi itu. Jadi ini ada syarat kekuasaan, yaitu bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah masih dalam ruang lingkup kegiatan suatu korporasi. Yang kedua barulah syarat-syarat pertanggungjawaban pada korporasi. Syarat-syarat pertanggungjawaban pada korporasi terhubung dengan pengelolaan korporasi, berkenaan dengan kebijakan korporasi, yaitu bahwa perbuatan yang terlarang tadi berangkat dari kebijakan korporasi yang tidak mengambil jarak sejauh mungkin dari terjadinya suatu keadaan terlarang. Jadi korporasi dikelola secara tidak baik sehingga terjadilah tindak pidana yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang atas nama korporasi tersebut. Nah, syarat lain adalah bahwa korporasi itu karena tindak pidana tersebut menyebabkan kerumunan, artinya kegiatan yang merupakan suatu tindak pidana itu menguntungkan bagi korporasi. Jadi persyaratan inilah yang kemudian harus dipenuhi untuk dapat dikatakan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pada korporasi. Sepanjang pengetahuan saya, tindak pidana di dalam undang-undang perkebunan itu tidak untuk tindak pidana korporasi. Mengapa? Karena tidak ada ketentuan di dalam undang-undang itu yang menyatakan bahwa subjek dari tindak pidana ini juga dapat diterapkan terhadap suatu korporasi. Oleh karena itu, tindak pidana ini tertuju kepada perbuatan orang perseorangan saja. Boleh jadi orang perseorangan itu berada dalam ruang lingkup suatu kegiatan korporasi, tapi hanya dimintai pertanggungjawaban secara individual terhadap orang itu karena tidak ditentukan dalam undang-undang bahwa tindak pidana ini dapat dilakukan oleh sebuah korporasi. Suatu lingkungan, suatu area, anggap itu area yang orang lah, ya, itu bukan area perusahaan. Kemudian itu diketahui oleh pihak perusahaan, ada api seperti tadi ya. Si perusahaan atau karyawan ini tidak memiliki keinginan atau kemauan untuk memadamkan si api tersebut. Terlepas api itu digunakan untuk apa? Makan
membuka lahan. Nah, apakah ini? Nah, ahli tadi menerangkan bahwa ada terjadi benturan kepentingannya, benturan apa? Dua sifat melawan hukum. Iya, dua kepentingan hukum. Dua kepentingan hukum. Nah, dari dua kepentingan hukum ini apakah bisa dinilai mana kepentingan yang lebih tinggi dari yang satunya? Kalau di dalam konstruksi penentuan tentang perbuatan melawan hukum, adanya dua kepentingan hukum yang saling bertentangan ini, dua-duanya sama, dianggap sama nilainya. Sehingga kemudian salah satunya sudah dipenuhi, itu tidak menyebabkan perbuatan itu menjadi melawan hukum. Kalau yang tadi ilustrasi yang ditemukan sudah penasihat hukum ini adalah mungkin terkait dengan bahwa akibat adanya kejadian itu terlampauinya batas ambang dari baku mutu dari lingkungan, dari air, dari tanah, dari udara. Jadi apakah kemudian batas ambang ini timbul, dilakukannya batas ambang batas ini adalah timbul karena tidak dilakukannya pemadaman, katakanlah seperti itu oleh yang bersangkutan, sehingga ini dipandang sebagai sebuah perbuatan yang harusnya dipertanggungjawabkan pada komunikasi. Dan di sini letak persoalannya. Persoalannya adalah bahwa kalau memang seperti ilustrasi saudara penasihat hukum itu, lahan itu dikuasai orang lain yang sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan, maka kan ada benturan kepentingan. Satu sisi orang lain yang menguasai lahan itu mau membuka lahan dan ketentuannya perusahaan ini diwajibkan untuk menjaga bukan hanya area saja, tetapi di sekitar area juga menjadi kewajiban dia. Ya, di situ letak persoalannya kan, ada kewajiban dari perusahaan ini. Ini kan dia di payung hukum, dia dilindungi oleh undang-undang untuk konkretnya untuk memadamkan api itu, bukan seperti itu. Ya betul. Jadi satu sisi dia punya kewajiban hukum untuk memadamkan api itu, karena SOP-nya menyebutkan bahwa yang harus dipantau, yang harus dijaga jangan sampai ada api, atau kalau ada api yang harus dipadamkan adalah area kerjanya juga area sekitarnya. Satu sisi itu. Di sisi lain bahwa ini ada aktivitas orang lain terhadap lahan itu, yaitu melakukan kegiatan pembakaran untuk pembakaran lahan. Nah, di sini kan ada benturan kepentingan perusahaan untuk masuk, kepentingan yang bersangkutan untuk membuka lahan. Jadi persoalannya adalah ada dua kepentingan hukum yang saling bertentangan di sini satu sama lain, sehingga kemudian ada pada pilihan pada yang bersangkutan untuk memilih yang mana yang bagi dia pada situasi konkret memungkinkan. Jadi mungkinkah dia masuk untuk memadamkan? Bisa jadi, tapi bisa jadi dia tidak bisa berani tidak masuk karena memang ada orang lain yang berkepentingan dalam hal ini. Contoh apa? Konflik yang akan timbul jika dia memadamkan api seperti apa? Apa perbuatan hukum apa yang dilakukannya jika dia melakukan pemadaman terhadap api tersebut? Ya, perbuatan itu akan bertentangan dengan kepentingan orang lain yang membuka lahan dengan cara membakar itu. Nah, ilustrasinya. Kepentingan itu kan harus dilihat dong. Kepentingan yang sesuai dengan hukum atau yang bertentangan kan gitu. Itu bisa dinilai. Betul. Nah, kepentingan dia yang membuka lahan dengan cara membakar itu bisa dilindungi enggak? Ya, maka dari itu. Kan tadi saya ngambil contoh dari ilustrasinya si penasihat hukum ini mengatakan bahwa untuk bisa masuk ke sana, sementara ada orang yang sedang melakukan kegiatan itu. Nah, ini kan menyebabkan benturan kepentingan. Kepentingan dia yang tanggung jawabnya juga meliputi kawasan itu, sekalipun bukan area kerja perusahaan, tapi juga ada kepentingan orang ini, kepentingan yang melakukan kegiatan ini. Gitu. Sehingga kemudian dua kepentingan yang berhadapan-hadapan di sini. Itu maksud saya seperti itu. Nah, dari situ menurut Ali kepentingan mana yang harusnya dilaksanakan? Situasi situasional sifatnya. Apakah memungkinkan dia untuk melakukan pemadaman atau justru sebaliknya? Gitu. Karena kalau dia melakukan pemadaman dia melanggar hak orang lain. Di situ juga dibenarkan karena dia melaksanakan kepentingan hukum. Dia tidak memadamkan juga bisa dibenarkan karena dia menghormati hak orang lain yang sedang melakukan kegiatan itu. Mengatakan bahwa undang-undang menyebutkan untuk korporasi tidak dapat terjadi hukuman penjara. Ya, kalau korporasinya yang menjadi terdakwa, maka pidananya ditentukan oleh undang-undang adalah denda. Tapi setelah saya baca, kalau saya tidak salah juga undang-undang pengelolaan hidup ini mengatakan kalau pidana penjara bagi korporasi juga. Itu bagaimana?
Bukan, rumusan deliknya memang mengancamkan secara kumulatif penjara dan denda. Rumusan deliknya. Nah, tetapi ketika itu diterapkan pada korporasi, ada lex spesialis, ada aturan khusus yang menyebutkan dalam hal tindak pidana dalam korporasi, maka pidana dijatuhkan adalah denda, yaitu maksimal ada di dalam undang-undang lingkungan hidup. Jadi pidana denda yang ada dalam rumusan delik itu ditambah sepertiga. Jadi di sini prevensi umumnya gitu ya ditambahkan sepertiga. Jadi ini merupakan sebuah lex spesialis gitu dari ketentuan umum yang ada di dalam rumusan delik. Rumusan deliknya memang penjara dan denda karena memang kan pertama-tama delik kan dipersiapkan untuk orang perseorangan. Jadi maaf ya kalau setelah saya baca tadi saya tidak menemukan pasal itu. Yang ada saya temukan bahwa untuk pidana yang diancam kepada korporasi itu pidananya ditambah dengan diperberat dengan sepertiga. Tidak ada larangan untuk dilakukan pidana penjara. Ya, pidananya adalah pidana denda dan katanya dendanya itu ditambah sepertiga dari maksimum yang ada dalam rumusan delik. Ayat 1, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada A. badan usaha dan atau B. orang yang membentuk perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dan tindak pidana tersebut. Pasal 119. Kemudian dalam pasal 117 dijelaskan jika tuntutan pidana diajukan kepada pemimpin perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat 1, B. ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga untuk yang memberi perintah. Ya, itu kan orangnya. 118 terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat 1 pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus dan berwenang mewakili dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan selaku pejabat fungsional. Gimana Pak? Ya, itu tadi makanya yang penjara apa namanya? Tidak ada aturan jelasnya. Karena sepengetahuan saya jika tidak diatur secara jelas kan berarti tidak dilarang. Ya, persoalannya kan begini. Persoalannya adalah pidana yang bisa dijatuhkan terhadap korporasi itu apa? Apakah korporasi bisa dipenjara? Kan gitu. Kan yang dijatuhkan pidana itu kan terdakwa. Kan gitu. Jadi kan hukum juga kan harus dijalankan dengan logika kan gitu. Tidak kemudian. Ya kemudian kalau Bapak mau melihat ketika kita itu tidak diatur kemudian dijatuhkan juga tidak melanggar undang-undang ya? Iya, itu dia. Kalau menurut pendapat saya, sekali lagi menurut pendapat saya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap sebuah korporasi yang dijadikan terdakwa adalah denda, kan begitu. Nah, tentu harus diperberat daripada apabila denda itu dijatuhkan kepada orang perseorangan, makanya ditambah sepertiga. Dan inilah yang sebagai sebuah sarana untuk menggantikan aspek prevensi umumnya dari penjara tersebut. Jadi kalau dipandang bahwa kalau tidak diatur boleh gitu ya, kalau menurut saya sih ya pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah denda karena korporasi itu kan kumpulan modal sehingga nyawanya itu ada pada harta kekayaannya. Pendapat ahli, iya. bukan berdasarkan undang-undang seperti pernyataan ahli yang tadi. Yang saya tanyakan saksi menyatakan bahwa undang-undang menetapkan pidana untuk korporasi berupa denda yang diperberat. Iya.